Kalau kejuaraan kan salaman dulu. Salaman terus kalau di sini harus cheers dulu, men. Oh, cheers. Cheers dulu, bener like. Cheers. Kali ini gue kedatangan sama temen lama gue yang udah dari zaman kapan, Jod? Dari SD kita kenal ya? SD akhir tuh kelas 6. Kelas 5, kelas 6 lah, dan ini udah lama banget. Dan ya lu tau lah cuy, kayak lagi berhadapan di dunia catur. Cuman ini udah beda apa ya, udah beda jabatan, men. Dia udah master internasional. Udah selamat datang Azario Jody, oi cuy. Gila, tapi kalau udah lama nggak ketemu tuh kayak seneng banget ya. Plus kayak agak beda, tapi komuk lu tuh masih sama cuy. Sama komuk gua emang begini. Kalau gue masih sama. Sama aja sih. Enggak lah, lebih dewasa lo kayaknya. Lebih dewasa. Lebih suka bermain-main. No comment ya gue kali. Nah, gue sebenarnya banyak banget nanti pertanyaan yang bakal gue ajuin nih. Mungkin ini podcast sambil main catur juga. Nanti kita akan ada 15 menit. Dan tapi kali ini kita mau main blitz dulu ya kali ya. Tadi tuh udah agak lama kita ketemu dan udah agak main. Pemanasan tadi ya. Tapi ya gue sempet menang ya, Jot ya. Wah, beberapa kali kalah gue sama lo nih. Gimana, Jot? Masih lo masih. Gue masih ini nggak sih, Jot? Masih bisa main catur nggak ya? Ya masih lah, tadi langkah-langkah lu masih bagus-bagus. Sumpah lu. Bisa lah masuk lagi. Sumpah lo. Bisa. Ya udah, jadi kita mau main dulu nih. Tapi ya. Iya. Sicilian cuy. Gue kangen banget main catur tuh. Pembukaan ini tuh pembukaan yang paling sering, Jot ya. Cuma kering ya. Bosen banget tuh. Lu main gini ya dulu ya? Gue enggak, gue Prancis. Oh iya, Prancis, lu main Prancis. Gue main Prancis. Aduh, gue udah tua nih. Bisa ada sisa-sisa, tipis-tipis. Gila, berarti gue dari terakhir kali itu gue pokoknya pensiun tuh SMA kelas 1 cuy. SMA kelas 1 udah pensi. Bener nggak, Jot, yang opening ini, Jot? Udah salah ya? Gue juga coba ini sih, nggak main teori mainline, nyoba-nyoba. Biasanya kan blokade pendek.
Jat ya? Udah masuk middle nih. Udah jauh nih dari middle. Gila gue gak buat Emi mikir cuy. Anjir, Gue anjir. lo sumpah susah loh ya catur gue. Serius lu? Iya gila. Nah ini nggak gampang nih. Perasaan tadi tuh kayak agak salah, Jod. Gue tuh dulu tuh paling males main Sicilian cuy. Soalnya udah paling umum. Bahkan kalau misalkan Benar-benar. putih gua E4 nih, ada yang Sicilian, gue pasti kuda C3 kalau tahu. Oh ya, zaman gue main gitu ya dulu ya. Sisilah close. It's hard for me to say you love me. It's hard Masih bagus tuh dia nama-nama langkah taktis ya. Bisa aja. Nama langkah taktis masih. Kita bertahan aja lah, hitam lah. Kalau ibarat wanita tuh kita main soft boy aja. Pelan-pelan tapi it's hard for me to say. kagak tahu ya udahlah. Yang penting kagak mati. Yang penting gak mati cuy. Kan bodo amat salah. Oh, kalah gua. Kasih gila. Ah. Susah caturnya gila. Waktu gue tinggal 10 detik tuh gila. Sumpah. Segame lagi, ngaci kalau sekali ya. Iya harus 2 game. Iya. Gimana COVID nih, Jod? Ya, Pemain catur. COVID ini jadi turnamen offline semua tahun ini. Jadi di extend semua program-program 2020 ke 2021. Nggak kebayang banget ya COVID ya. Banyak banget sih. Gila. Jadi lulus semua.
Anjir pemain catur gitu ya, yang biasa main online ketemu terus offline gimana anjir? Online. Oh, ya online gimana? Jadi banyak turnamen online jadi lewat ini kan Lichess, aplikasi-aplikasi online. Tapi sebelumnya kan cuma latihan doang ya? Iya, biasa kalau lagi offline dibuat Iya, latihan iya. dong. Oke. Nah, gue suka banget nih kayak gini nih, disilan gini nih. Soalnya ini doang nih gue bisa. Soalnya kalau gue kasih kuda F3 itu banyak banget, Jod. Iya, banyak banget itu. Berarti kalau di COVID, apa aja yang udah ketunda nih, Jod nih? Turnamen Kejuaraan, catur ya. kejuaraan. Kalau yang turnamen besar tuh ini apa namanya PON sama Olimpiade itu sih yang paling dua program itu tuh. Jadi 2021 semua. Awalnya bulan Agustus Olimpiade, PON bulan Oktober. Olimpiade di mana? Kantimansis. Itu daerah mana? Di- Gue tau Garut. Rusia kayaknya. Tapi kalau salah tuh tahun depan pindah kota jadi ke Moskow kalau nggak salah. Tapi itu belum pembentukan tim sih. Waktu itu sempat baru mau bentuk tim jadi nggak, ini kan masih ketunda. Jadinya online, ada Olimpiade online. Iya, Olimpiade online, kejuaraan Asia juga online kemarin. Gimana tuh Olimpiade online? Tapi lo sering kayak main-main catur online kan? Catur online ya sering, hampir tiap hari ada turnamen di chess.com. Tapi lo main duitan nih, Jod? Apanya nih? Kalau misalkan lomba-lomba catur online? Catur online ya lumayan lah buat jajan-jajan ada lah. Kagak lah, pemain catur tuh jajan-jajanan aja. Wah, ribet. Cuma gue mikir ini gila, lama banget gak mikir deh. Kuliah juga gak pernah mikir. Wih cuy, hujan cuy. It's hard for me to say you love. It's hard for me to say you love. It's
pantang mundur. Iya, disuruh terus gue. Gokil. Berarti lu terakhir kali main catur offline kapan, Jod? Nah, kalau yang resmi Februari. Februari. Itu lomba. Ya lomba open biasa. Udah jarang lu ya kayak main-main receh sekarang ya berarti ya. RI cuy. Ya masih sering juga. Gila. Adanya itu kalau ini online apa offline juga. Waktunya anjing. Bangsat. Kabur-kaburan aja lah udah. Ya, sini ngomong ke sana. Salah waktu cuy. Anjing. Gila, bisa ketemu aku. Oke deh, jadi kita main yang agak lama ya, 15 menit sambil ngobrol-ngobrol. Gak mungkin sambil ngobrol-ngobrol kita main kilat. Gila gue kalah cuy, 2-0 cuy. Dikasih gue. Dia tangan tuh kayak dulu pusut. Wah, dulu kan Iya, refleks beda sih. Kalau udah jarang tuh refleks beda banget tuh. Main offline walaupun hampir tiap hari juga, online tiap hari, kalau masuk offline juga susah. main agak lamaan kita 15 menitan. Sambil minum kecap manis. Wah gila, Jody jago banget nih Jody ya. MI cuy. Tapi dulu nih Jod ya, kayak lu sama gue ya. Kalau pernah kan beberapa kali main ya? Sering juga kita. Siapa sih gue lupa menang kalahnya? Menang kalah kita Ah enggak cuy, dia sebenarnya gue dulu ya itu takut lawan lu. Bukannya Mas Ruri, zaman-zamannya itu angkatan kita. Kalau Mas Riri gue pernah beberapa kali Jod sama lu, gue pokoknya Gua tuh kayaknya kalau sering menang sama lu di ini standar. standar Teo Blitz ya. Kalau Iya. standar yang lama justru. Hah. Tapi kalau Blitz sama cepat tuh gue sering kalah tuh sama lu tuh. iya, gue aja kalau Blitz ya dulu sih ya agak apa ya kayak jatuh klaim aja. Oh iya, yang zaman-zaman klaim itu. Iya, apalagi waktu itu gue inget tuh kalau misalnya ada Tirta tuh
sempet marah dia. Siapa si Tirtanya? Si Tirta gara-gara belum jalan duluan kan, gue giniin tapi gue belum ini, dia jalan duluan, gue klaim. Kan boleh kan? Boleh, iya. Boleh kan? Harus mencet dulu. Mencet dulu kan? Iya. Oke, jadi kita sambil ngobrol, nah ini permainan yang agak lama sambil ngobrol serius lah ya tentang dunia percaturan. Cie, 15 menit. 15 menit. Kalau kejuaraan kan salaman Siap, dulu, salaman dulu, salaman biar terus selek. kalau di sini harus cheers dulu kan. Oh, cheers dulu. Cheers dulu, biar selek. Cheers. Oke, Nah, ready? jadi Gas. gila gue udah lama banget sampai jam aja mencetnya nggak tahu itu. Oke. Aduh. Tapi nih Jot ya, lo tuh main dari awal main catur tuh kapan sih? Pas kelas Pertama berapa main. tempatnya? Kalau pertama ikut turnamen gue umur 6 tahun tuh. Itu pertama kali ke Jurnas gue. Anjir, gue baru tahu sih 6 tahun tuh berarti masih SD kelas 1 ya? 6 tahun iya, benar masuk SD kelas 1. Kalau gue tuh sebenarnya dari kelas 4 SD Jot. Kelas 4 SD. Nah lu tertarik dulu, oh iya sih lu, nyokap lu ini atlet catur kan? Tapi gue nggak diarahin dulu sebenarnya sama orang tua gue. Kenapa? Gue ya emang nggak tahu, nggak diarahin aja, cuman karena gue dulu penasaran nyokap gue ngapain kan, suka pergi-pergi waktu masih aktif. Gue penasaran main apa kan, nyokap gue ternyata main catur. Bokap gue nggak ngerti. Oh, bokap nggak ngerti di Nggak situ. ngerti sama sekali main catur. Tapi bokap lu kan nikah nih, tahu dong dia atlet catur dong. Siapanya? Nyokap lu. Oh tahu, iya. Yang pas lagi masih aktif. Tapi nyokap lu tuh udah lama, udah senior juga ya? Oh iya, dia main lama emang. Udah dari tahun 90-an sama nyokap gue. Gila, berarti lu keturunan dong ya? Nggak jauh-jauh dari pohonnya berarti ya, Bu ya? Ya iya mestinya. Tapi gue emang nggak diajarin gue dulu awal-awal. Tapi awal mula lu main catur nih Jut, ya, dari kelas 1 SD ya? Itu ketertarikan lu di mana, dah? Pernah nggak nyobain hobi lain gitu? Kalau hobi ya, hobi-hobi biasa, misalnya olahraga bulu tangkis gitu-gitu. Oh, lu pernah? Iya, ekskul, futsal, semuanya. Tapi nggak ini sih, emang nggak pernah serius. Karena udah langsung di catur itu kan, masuk sekolah catur, udah mulai serius, jadinya itu aja yang ditekunin, catur. Tapi dari kelas 1 SD lu udah mikir gitu ya, kayak... Iya, tapi yang namanya umur segitu masih angin-anginan. Iya. Masih nggak kuat mikir, sempet berhenti juga. Oh, sempat berhenti? Sempet. Tapi bener-bener baru aktif-aktifnya di umur berapa? Pertama kali juara ke Jurnas gue itu 2006 di Batam, umur 8 tahun gue. Nah karena udah mulai di situ jadi Anjir. juara Jurnas itu jadi mulai ini kan turnamen keluar. 8 tahun lu juara kejuaraan nasional ya? Ya umur 8 tahun, usia 8 tahun di Batam. Itu berarti kayak lu kan seharusnya anak kecil nih ya, kayak hobi kan biasanya yang main bola. Iya. Terus kayak yang olahraga lainnya lah ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang men. Iya. Kenapa gitu bener-bener kayak anak kecil nih, anak kecilnya main catur gitu, apa ketertarikannya gitu? Ketertarikan itu awalnya waktu pertama kali gue nanya om gue waktu itu ya ngajarin cara jalin catur. Nah itu mulai tertarik, senang main. Tapi namanya masih kecil, angin-anginan gue. Nah baru mulai seneng ya kalau udah pas ngerasain menang, udah ngerasain juara turnamen, kan dapat hadiah. Nama anak kecil seneng kan kalau dapat hadiah gitu. Wah, bisa nih gue gini dapat hadiah dari sini nih. Ya udah gue terusin. Berarti lu nyari cuan pertama kali kelas SD tuh ya? Udah bisa ya? Iya dari SD Jurnas, tapi ya masih ya belum sering. Ya dapat piala aja kan anak kecil udah seneng. Parah ya? Iya. Tapi dari sebelum ke Jurnas itu kan ada proses nih latihannya. Itu diajarin nyokap sendiri? Iya, karena udah mulai belajar. Jadi pernah satu waktu nyokap gue balik dari turnamen, gue nenteng catur-catur kayu tuh, catur-catur warung. Iya, gue ajakin main catur nyokap gue bingung lah belajar dari siapa gue. Oh iya? Iya. Ternyata dari om gue yang waktu itu gue pertama kali nanya itu. Ya udah mulai dari situ tertarik dimasukin sekolah catur. Tapi nyokap nggak ngajarin tuh waktu itu, cuma dari om lu doang? Pure dari om gue pertama kali ngajarin catur. Kenapa nyokap nggak ngajarin? Padahal kan guru catur Gue ya? juga nggak tahu. Karena nyokap gue aktif main catur, Iya. diarahin. Agak lucu juga. Pelit ilmu kan? Enggak sih dong. Tapi emang waktu sekolah pun pertama kali gue aktif aja udah susah karena izin kan. Iya. Nyokap gue lebih pentingin sekolah dulu waktu itu. Nah kalau misalkan kayak proses nih, lu kan awal serius tuh dari ke Jurnas nih Jot ya? Kelas 8 SD. Tapi ketemu gue tuh umur berapa ya Jot ya? Lu pertama kali di sekolah catur kayak ketemu? Secua gue. Ya kan sama adek lu dulu. Sama adek gue. Itu berarti kelas berapa? Kelas 4 SD ya?
Iya sekitaran situ. ke sekitaran situ. Itu waktu di Secua itu, oh ya buat yang belum tahu, Secua itu kan salah satu sekolah catur Oto Tarianto ya. Itu yang di Rawa Panjang udah lama banget. Udah lama banget. Nyokap lu masih di sana? Masih. Gila ya, emang konsistensi tuh nggak ada batasnya cuy. Nah berarti kalau awal mula lu kursus di Secua, terus direkrut di DKI Jot ya? DKI nggak direkrut sih karena waktu itu untuk ke Jurnas harus ada provinsi kan. Tapi lu di Bekasi, ke Jurnas tuh Jakarta? Jakarta, karena nyokap gua Jakarta provinsinya. Jadi pertama kali nyokap gua pasti bawa gua sama satu daerah ke Jakarta di Koni DKI. Tapi bukannya kalau dari lu sendiri itu kan Bekasi Jawa Barat Jot ya? Ya harusnya kalau domisili. Tapi kalau untuk mewakili provinsi kan nggak harus berdomisili di mana. Iya, kan? gue juga dulu kayak gitu sih. Gue nggak ada Lu juga DKI. Iya kan, lu juga sama. Tapi enak Jot, kayak lu punya nyokap yang masih catur ya. At least kayak itu tuh di jalur yang sama. Kalau bokap nyokap gue mana ada main catur. Ngerti ya kagak. Berarti kayak lu latihan catur tuh sendiri ya? Waktu itu di Secua apa gimana? Iya, sekolah catur. Mulai dari sekolah catur gue latihan. Nah itu prosesnya gimana nih Jot? Lu latihan dari buku ya berarti ya dari? Iya dari pelatih yang ngajarin. Dulu mana mau baca buku, gue anak kecil baca buku kan Iya males sih, banget. males banget apalagi buku-buku catur tebal semua ya. Kalau semua Parah itu. buku opening MCO. Itu yang buat, Nah, ini deh. wah itu orang-orang lama semua itu. Tapi dari ketika lu main catur ya nih Jot ya, kayak gue ngelihat ya, itu tuh peluangnya tuh tinggi gak sih? Kayak misalkan di zaman lu ya, orang-orang belum main catur dong. Dan sekarang ya mungkin gue survei, orang kenal permainan catur tuh mungkin sedikit nih Jot. Orang kan lebih kenal futsal, Oh iya, basket. jelas olahraga lain ya. Iya gak sih? Kalau zaman dulu ya ternyata dengan banyak turnamen gitu sebenarnya banyak peluang juga sih, karena kan sebenarnya catur olahraganya agak beda ya sama yang lain. Bisa dibilang sebulan tuh bisa hampir berkali-kali turnamen. Iya. Kalau bola bisa mungkin sebulan sekali. Bener. Atau misalnya yang tinju itu kan bisa kadang berbulan-bulan baru bisa naik ring kan. Iya. Catur sebulan bisa 3 kali, bisa Bener. berapa kali. Itu doang sih kadang perbedaannya dari olahraga lain. Memang kalau sekali tanding duitnya nggak sebanyak olahraga lain. Tapi Iya. kalau berkali-kali kan lumayan juga. Tapi ketertarikan gue nih Jot ya, gue main catur ya. Awalnya tuh gue kecil tuh kayak gue nyari passion gue di mana sama nyokap gue. Gue pernah latihan kuda, terus gue pernah main futsal, main basket, main bola yang segede lapangan tuh gue pernah. Sampai kayak gue nggak suka tuh semua itu. Kayak ini nggak sengaja sih, nggak masuk pas gue ngeliat adik gue main catur kan ke sekolah catur Adianto. Gue ngeliat anjing kok keren banget orang main catur ya, kayak duduk terus mikir elegan lagi. Wah kata gue kayak suatu ketertarikan di mana kayak wah ini gue harus main nih. Dan pas saat itu nih Jot, gue kan daftar ya sekolah di Secua ya. Itu kan ada tingkatannya ya? Iya, ada Apa kelas-kelasnya. aja sih waktu itu? Dulu tuh playgroup, Playgroup, junior junior A, junior B kecil, junior B, junior A, senior. senior. Nah, terus Gue kelas khusus. waktu itu pernah coy, gue inget banget pokoknya. Awal gue sebulan nih, gue masuk di playgroup. Itu gue udah bisa ngalahin waktu itu ada si Gerald. Oh, kira. Gerald kok nggak salah itu junior apa senior gitu. Lo masih di tuh. playgroup? Masih playgroup tuh, sebulan. Terus gue ngeliat kayak sebenarnya gue nggak bisa mikir ya kayak apa ini passion gue, mana tahu sih anak kecil mikir Iya, passion iya, kan. belum. Cuman kayak wah ini catur ini bener-bener kayak dunia lu asik banget men. Lu pernah nggak ngerasa kayak catur tuh berbeda gitu dengan olahraga lain? Kalau dulu gue sebenarnya tertarik sama catur itu namanya anak kecil, sebenarnya ada satu hal yang lucu juga, itu karena gue bisa ngindarin sekolah. Sumpah, itu karena gue kan yang bisa serius catur, gak ada olahraga lain. Mungkin kalau gue ikut kejuaraan bulu tangkis dan gue ada sesuatu bisa jadi bulu tangkis gitu, awalnya gitu. Dan awalnya emang seneng ngindarin sekolah, mana ranking gue dulu waktu sekolah nggak terlalu bagus kan, sebenarnya agak susah izin karena nilai gue nggak terlalu bagus. Ya tapi semenjak yang mulai ikut-ikut turnamen, ya ternyata permainan catur jadi makin lama makin suka aja gue tiba-tiba. Tapi awalnya itu gara-gara ngindarin sekolah, seneng jadi izin. Tapi ini bakal gue bahas sih nanti tentang pendidikannya. Cuman kalau lu malas sekolah itu enggak banget karena lu masih kuliah kan. Oh iya, tetap kalau pendidikan masih tetap jalan. Enggak, sebenarnya bukan malas sekolah, cuman malas
apa ya? Ya malas-malas anak kecil aja sih. Malas Iya, sekolah malas-malas. gitu. Bukan jadi nggak mau sekolah lagi. Maunya cuma main, cuman Iya. mainan lu berfaedah gitu. Ya, Mainan yang untungnya mikir itu. dapat duit. Untungnya itu ada faedahnya untungnya. Nah, kalau misalkan tentang catur nih Jot ya. Berarti lu dari kelas umur 8, udah umur sekarang 22 tahun, 22 kan? Dua-dua ya sama gitu. Sama sangkatan cuy, 98. Lu 14 tahun nih. Hmm. Gila itu bukan konsistensi lagi cuy, kayak udah dunia lu cuy. Kayak ngerasa bener-bener ini dunia gua kan. Itu kenapa deh kayak alasannya lu bener-bener suka dan mencintai dunia catur gitu? Kalau sebenarnya mungkin karena dengan sendirinya ya, karena udah keseringan tanding dan mungkin dengan bertambahnya waktu juga jadi naik level, udah mulai main dan ngerasain atmosfer main luar negeri segala macam ya, jadi makin lama makin cinta sendiri lah sama catur gitu. Tapi ya kalau dibilang konsisten ya karena itu, karena udah bisa dibilang kalau berhenti tengah jalan sayang gitu kan. Iya. Udah sampai level segini kenapa nggak dimaksimalin aja gitu. Karena emang apa ya? Kalau ada sesuatu hal yang baru lagi, lu sulit untuk memulai lagi gitu. Iya benar. Apalagi udah usia-usia masuk ini udah harus jelas kan Udah depannya ini. Udah tuir juga kan. Iya udah sulit kalau ganti-ganti arah. Tapi kalau misalkan menurut lu nih Jot ya, kayak lu yang bahkan nyokap lu juga kaget pas lu main catur kan. Awal-awal itu terus lu dengan sendirinya lu main catur, terus lu udah mulai juara-juara juga. Menurut lu nih ya, kayak catur itu bakat atau gimana Jot? Kalau bakat gue percaya bakat ada sih, ada yang udah gifted gitu. Tapi kalau ada tuh pelatih gue tuh dulu, kalau lo tahu Pak Siapa? Tony Supriyanto, salah satu pelatih gue, master nasional. Di Cua. Iya itu selalu perkataan yang gue inget itu, kalau di bidang apapun, olahraga apapun, bakat itu cuma 1%, 99%-nya kerja keras. Anjir. Itu hampir semua bidang dan gue setuju sih itu. Kalau cuma bakat tapi nggak dikembangin dengan kerja keras tuh percuma sih kalau menurut gue. Tapi ada yang memang gifted, ada kalau menurut gue. Nah itu sih mungkin lebih ke apa ya, lebih ke privilege yang kita punya ya. Benar, Dengan iya. bakatnya lu, maksud gue bisa main catur, tapi tanpa kerja keras pun susah ya Jot ya. Nggak, kalau menurut gue diri gue sendiri emang nggak bisa, emang harus diasah terus. Tapi kalau misalkan kayak itu sebenarnya quotes juga ya buat teman-teman, itu bisa diimplementasikan di dunia apapun gitu ya. Apapun dia itu di semua bidang kalau menurut gue sih. Bahkan kayak lebih ke orang yang udah ada bakatnya tapi malas-malas malah nggak jadi Jot ya. Nggak jadi biasanya. Malah kalau yang nggak berbakat tapi dia kerja keras malah bisa ngalahin yang ada gift. Iya Kalau- sih. Dan kalau misalkan di dunia catur tuh, gue ngeliat ya, kayak gue ya jujur ya, kalau gue kan dari awal mungkin bisa menganggap gue tuh bakat aja. Bahkan kayak gue jarang main kan, gue Iya. terakhir kali 5 tahun kan, tapi tadi bisa ngalahin lu, Iya, dan kalau masih bagus-bagus asli. bangga banget cuy. Mungkin gue bisa menganggap diri gue bakat. Cuma gue pernah Jot, kayak ngeliat orang yang dulunya tuh bener-bener nggak bisa main, nggak bisa bakat. Makan kalau seangkatan kita itu banyak lah ya. Contohnya siapa ya? Si Leo tuh waktu itu. Leo, oh ya. Dulu tuh kalah-kalah cuy. Hmm. Tapi gue pernah tuh sebelum gue pensiun, gue dikalahin sama dia. Padahal nggak pernah seumur hidup gue kalah sama dia. Maksud gue ketika lo itu bukan bakat tapi kerja keras, lo bisa mengalahkan orang yang punya privilege man. Iya sangat, iya bisa. Tapi di dunia catur nih Jot ya, kayak persaingannya gimana sih Jot? Kalau persaingan berat banget ya, apalagi zaman udah masuk modern gini, orang latihan sendiri aja kan bisa kan. Dengan komputer online itu udah orang bisa dapat ilmu dari mana aja itu. Nah itu emang persaingan sekarang ini makin lama makin berat memang, khususnya putra ya. Itu udah kalau ibaratnya itu orang banyak bilang istilahnya pemain putra tuh udah kayak dukun patah tulang semua sih. Udah susah banget ya. kita menang. Memang harus benar-benar maksimal sih, nggak bisa setengah-setengah. Nah kalau misalkan kalau lu ngebilang nggak bisa setengah-setengah nih, kerja keras lu kayak gimana sih latihan lu, porsi lu deh. Lu sehari misalkan harus kayak gimana? Kalau gue sebenarnya, gue mah masih belum ada sebenarnya, masih dibilang gue belum maksimal kalau dari segi kerja keras masih ditingkatin lagi gitu. Karena kalau menurut gue mestinya bisa lebih sih gue kalau misalnya dulu tuh kerja keras. Cuman yang pasti tuh kalau untuk metode kan biasanya orang tuh gimana sih metode latihan yang pas gimana berapa jam. Itu lu nggak ada? Kalau menurut gue pernah dipatok gitu, gue malah nggak bisa. Ya, misalnya harus belajar sekian jam. Ya gue seini aja tapi benar-benar konsisten yang penting. Misalnya gue udah nyaman nih belajar sekian jam. Bagi waktu untuk belajar, untuk latihan, untuk refreshing misalnya.
Nah itu gue udah nyaman nih, udah hasilnya oke. Nah itu gue harus konsisten kalau dari gue. Kadang kan yang susah buat ini kan konsisten. Iya, kan? konsisten tuh agak Susah banget. itu hal-hal yang apa ya? Aduh, kadang orang mood-moodnya di awal men. Nah iya benar. Aduh itu Berhenti di niat kadang. berhenti di niat plus kayak kadang ya Jot ya, gue ngerasa mental sih. Jadi ketika apa ya, lu kalah udah berhenti. Padahal lu tuh nggak tahu satu langkah lagi tuh lu bisa juara men. Iya. Mental juara tuh penting. Mental banget. juara. Tapi kalau misalnya kayak persaingan di Indonesia nih Jot ya, itu gimana? Sampai detik segini ini kan 14 tahun ya. Apa sesusah persaingan di internasional? Apa internasional lebih susah dari Indonesia? Oh kalau persaingan jelas di internasional, Internasional ya. Lebih luas ya jaringannya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri pun udah bagus-bagus pemainnya. Generasi bawah aja udah banyak yang naik gitu. Jadi kalau kita juga setengah-setengah bisa kegeser juga sama yang bawah. Tapi kalau misalnya kayak di persaingan di Indonesia nih Jot ya, kayak lu pernah nggak sih bener-bener nggak pernah sama sekali menang sama ini orang gitu? Pernah nggak? Kalau nggak pernah sama sekali sih nggak ada sih ya. Kalau di Indonesia ya, Iya. kayaknya nggak ada deh. Kalau yang nggak pernah menang sama sekali. Pasti pernah menang kalah ya? Iya, rata-rata pernah menang kalah. Kalau yang satu rating ya, rata-rata sih menang kalah. Kayak sama GM pun pernah lu ya menang kalah ya? Dia pernah. Ya walaupun masih lebih banyak skornya masih kalah ya. Kalau mencintai pernah, kalau ngalah-ngalahin gitu masih. Nah kalau di Indonesia yang paling susah nih Jot nih, kayak apa ya? Gue pernah nih Jot, kayak dulu lah gue pas kecil ya, jujur aja, lu tuh rival gue, kayak aduh gue males banget ya ketemu si Jody. Sumpah gue tuh pernah kayak gitu, kayak anjing. Soalnya lu nih, kayak jujur ya, kayak di catur nih, gue punya 3 planning pun. Planning lu tuh beda cuy. Kayak lu Lu juga rival gua dulu loh, susah Iya. juga lo mau ngalahin lu. Ada satu rating dulu. berarti sama-sama ya kita kerasa ya. Sama, lu juga saingan salah satu. Kalau wah ini kelompok nih misalnya, wah ada lu, ini salah satu yang mesti gua hati-hati nih kalau udah gasan nih, gila. Lu serius Jot? Iyalah ke Jurnas. Gua kan salah satunya lu, gua gitu kan yang calon-calon juga. Kandidat iya. juga. Oh berarti gue kayak ada PD sendiri sih, gue pernah dihati-hatiin juga ya. Wah gitu. Kan lu zaman itu waktu masih aktif mah. Salah Iya. satu yang ini juga kok, yang calon-calon lah. Tapi kalau misalnya di persaingan internasional yang belum pernah lu menang sama siapa Jot? Kalau menang, rata-rata kalau internasional kan karena luas jadi lawannya Iya. beda-beda ya. Jadi ada yang baru ketemu sekali, ada yang ketemu 2 kali. Jadi ya ada lah banyak kalau yang gue belum pernah menang, tapi itu belum ketemu banyak sih. Paling baru beberapa kali. Tapi- Kalau yang sering ketemu misalnya seumuran rata-rata pernah gue kalahin semua. Kalau yang nggak seumuran nih kayak lu misalnya udah 3 kali kalah terus kayak anjing nih orang nih. Ada nggak ya, 2-3 kali? Kayaknya sih ada, cuman gue lupa persisnya siapa tuh. Kayaknya ada yang satu. Tapi rata-rata udah pada di atas sih. Kalau yang satu angkatan rata-rata pernah lah gue kalahin. Iyalah kalau seangkatan tuh level lu bukan seangkatan lagi, buat seumuran lu lagi. Tapi seangkatan gue udah jago-jago tuh. Iya sih. Udah game-game semua. Gue ngeliat aja kayak pemain India main anak-anak kecil Iya. bocah. India generasinya gila tuh. Gue pernah Jot pas yang kita di Malaysia nih Jot ya, itu gue masih ada foto dia sama foto gue sama si Tahun berapa Jody. itu kita di Malaysia? Wah anjing 2010, 2011 Iya. mungkin deh. Dia kelas 2 SMP, 1 SMP. Itu bocah men, kayak mungkin bisa dibilang kayak kelas 1 SD, 2 SD kayak anjing kecil banget kan. Itu gue masih ada fotonya kayak gue udah gede banget di situ. Kalah aja gue, Orang India ya? orang India. Jujur ya, kayak gue bukan mengunderestimate, tapi gue pernah kayak di posisi, lu pernah gak sih kayak ngeremehin? Pasti sering ya? Sering kan? Itu nggak bisa lepas gitu kan. Iya kan? Susah banget nih. Penyakit. Tapi ini Jot ya, lu kan udah pernah master internasional nih ya. Elo rating berapa sekarang? 2500. Belum. Sempat udah 2400, cuman sempat turun lagi 2389 kalau nggak salah. Wah gila. Padahal awal mula tuh 1600 kan? Ya 1600, 1700. Lu naikinnya tuh gak gampang gila. Itu proses panjang sih kalau untuk naikin itu. Itu beban moral ya. Kayak punya elo gede kan. Iya kalau ketemu yang bawah ya. Itu emang kadang harus jadi hati-hati kan, karena kita draw aja kan. Iya. Sedot. Lumayan ya. Tapi itu bener-bener kayak proses lu udah panjang banget nih Jot ya. Kayak ngelaluin masa. Udah panjang banget. Udah lumayan udah belasan tahun lah. Tapi pernah gak sih kayak lo ke flashback lagi? Apalagi kan kita baru ketemu lagi nih setelah udah 5 tahun. Terakhir kan pokoknya 3 SMP. Mungkin 5 tahun, 6 tahun ya. Kayak flashback. Iya
Anjir gue dulu pernah kesini kayak gitu. Pernah nggak sih kayak flashback sedikit tentang dulu? Sering, kalau misalnya flashback turnamen dulu, apalagi yang berkesan-berkesan ya pasti sering. Apalagi pas lagi gini kan, lagi jarang kemana-mana, mikirnya kan cuma ngayal doang. Lagi susah kemana-mana. Tapi kalau misalkan kayak kejuaraan atau lo pernah jadi juara yang paling berkesan nih Jot nih, itu pernah di mana dan juara apa Jot? Juara-juara nggak ada sih gue. Kalau misalnya yang ini paling berkesan justru malah yang pas gue gagal juara itu yang justru dia. Saya kalau yang juara tuh kadang karena misalnya gue itu benar-benar fokus, jadi ya ketika juara ya gue udah istilahnya ya udah gue udah ini kan, maksudnya udah effort ini, jadi pas nggak ada yang kayak paling ini kalau gue dapet gelar bukan juara, itu pernah gue nggak duga banget itu menarik sih itu waktu itu. Gimana? 2017 itu kan kalau gelar Master Internasional harus ada norma-normanya dong, ya kan, norma 1, 2, sampai 3 kan. Gue belum dapat norma, gue masih Master Video waktu itu. Kejuaraan di Filipina. Babak terakhir gue ketemu ada orang Singapura. Nah itu gue nggak tahu ternyata gue masih ada peluang dapat norma MI. Jadi karena gue tahu nggak ada peluang, gue mainnya udah lepas aja kan babak terakhir. Udah mau kelar, ya udah terus main. Lucu tiba-tiba lu masih inget gak sistem yang kalau langkah ke-40 nambah 30 menit jamnya? Oh iya. Nah itu tuh, tapi rulesnya lawan tuh harus jalan dulu gitu. Nah gue udah jalan ke-40, dia belum, jamnya sih nambah 30 menit, tapi secara rule dia kalah. Nah itu gue nggak tahu, gue lagi ke WC lagi dan gue balik-balik ternyata gue dimenangin. Sumpah. Padahal caturnya imbang, seri caturnya. Wah gila. Jadi gue benar-benar nggak duga itu menang, dan gue bahkan gue nggak enak kan, akhirnya udahlah gue tawarin seri lawan gue. Tapi wasit tetap maksa menangin gue karena dia di tempat. Akhirnya ya udah gue gimana nggak bisa ngelawan kan. Itu permainan terakhir. Akhirnya, wah gila. Nah, gue menang. Lucunya ya udahlah, gue nggak dapet apa-apa. Gue pikir cuma menang dapet rating. Iya. Gue kira gue abis kelar itu nyakit penutupan, gue ke kasino. Anjing. Itu sumpah gue Itu di mana Genting? Bukan di Filipina. Oh di Filipina. Tagaytay kotanya. Oh Filipina ada kasino juga ya? Banyak. Oh, iya. Pakgor kalau salah namanya tuh. Langsung emang ke situ emang udah niatnya ke situ, udah kelar udah langsung udah. Kasino aja dah waktu itu. Tiba-tiba lagi main di kasino, gue di WA sama official, Jod selamat dapat norma MI. Wah gila. Itu kacau. Norma MI pertama gue, itu makanya berkesan banget itu. Itu journey gue menuju MI di situ tuh pertama kali. Sumpah itu shock banget tuh. Iya shock banget itu. Terus lu jawabnya gimana? Potangin aku. Aduh, bahaya itu kalau kalah gue gitu ngomongnya kayaknya. Tapi kalau misalkan kayak tadi gue menarik sih, kalau lu kalah itu baru berkesan ya? Enggak, karena itu kan unexpected banget kan. Kalau yang juara-juara ya apa ya, yang jarang sih kalau misalnya yang gua nggak duga gitu kadang-kadang. Soalnya ya bisa dibilang ya normal lah, menang poin sekian, ya udah akhirnya juara gitu. Paling yang itu yang dapat gelar, sama yang kalau waktu itu pembentukan tim Olimpiade, gue juga udah hopeless. Jadi bisa masuk waktu itu 2014. Terus lu masuk? Masuk, jadi dulu dibagi dua tahap kan seleksinya. Nah itu tahap pertama diambil 6. Gue udah hopeless itu babak terakhir, banyak yang poin sama. Oke. Banyak yang poin sama. Ya udah gue terakhir main sama nothing tulus lagi. Nggak maksa, remis. Udah gue nunggu di rumah, tiba-tiba dari sekian banyak orang yang poin sama, gue yang nomor 6. Anjir. Diambil 6, gue nomor 6. Ah gila, terakhir dong. Iya, nomor 6. Dan itunya yang lain poin di atas semua gue, jadi itu posisi saat nomor 6 itu beda tipis. rebutan sama banyak orang karena poin sama San. Biasa kan tahu. menang Sokov gitu-gitu. Ternyata Sokov gue paling tinggi. Lah gila. Ternyata gue terus, ya udah akhirnya gue masuk tahap 2, dan tahap 2 gue 3 babak awal nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Remis 2 kali, babak 3 kalah. Udah Anjir. sama, ya udah hopeless. Akhirnya gue sampai sebelum babak terakhir malah gue udah pasti masuk. Itu banyak banget gue kalau kejadian unexpected gitu lah, malah masuk gue. Ada sih emang kalau di olahraga gitu juga apa istilahnya, kalau dibilang luck, ya bisa dibilang luck juga sih. Faktor-faktor luck gitu, faktor X ada juga. Tapi pernah ya Jotek, kayak pasti sering lah kayak blunder ya. Kayak Sering hal-hal banget. yang anjing ini catur menang tiba-tiba kalah. Mati 8 langkah pernah. Tapi gue menarik deh, lu di awal nih, gue pernah Jot kayak ngerasa pas gue awal kalah nih, itu nangis cuy. Lu pernah nggak? Oh pernah. Parah kan? Pernah iya.
Oh, gue kirain gue doang gitu. Pernah kalau itu gue. Pas masih anak-anak kecil ya, pas mentalnya. Apalagi paling nyesek sih, anjing catur gue menang terus kayak blunder. Wah bangsat kata gue tuh. Oh iya itu, yang gue aja nggak jadi juara juga, kejuaraan ASEAN. Nih waktunya udah mepet guys. Cuy. Oh, gue nggak bisa nyerang lagi dong nih. Seri aja kita. Kagak. Mental warrior. Oke, siap. Menang atau kalah deh. Gaskan. Kalau main catur tuh kayaknya gini ya. Sian. Gitu. Tapi beda-beda orang kadang-kadang. Soalnya lu gimana Jod gaya lu Jod? Ganti-ganti gua. Apalagi kan main catur 1,5 jam, Iya, nggak bisa satu gaya, gila. Tapi itu asli sih kayak 1,5 jam cuy lu duduk doang ya. Nah, gua paling gak ada duduk tuh. Gua biasanya kalau Iya, lawan mikir iya. lama, gua tinggal. Gitu. Tapi sumpah Jod, gimana ya? Awal gue ngeliat orang yang sering berdiri kayak anjing tengil banget. Lu pernah gak sih ngeliat orang gitu? Kalau cuma berdiri enggak, karena gue juga sering kan. Tapi kalau yang ngeliat kayak muka tengil gitu ya, Parah ya? Parah, Tapi iya. pas aslinya tuh kayak biasa aja. oh iya, pas aslinya biasa aja. Tapi pas lagi mikir kadang anjir sombong banget mukanya kadang. Sering juga. Tapi gue pernah sih Jod kayak apa ya? Balik lagi sama di belakang gue sih kayak waktu kita misalkan kalah ya, itu support dari sekeliling ya. Pasti. Pas lu kalah nih Jod ya, kayak kan gue punya temen ya, pasti lu tahu juga yang mungkin ada beberapa atlet kalah nih pas kecil itu digampar sama orang tuanya men. Iya nggak sih? Iya, itu juga mungkin udah banyak lah atau misalkan dicaci maki. Cuma kan maksud gue itu proses, apalagi masih kecil nih Jod ya. Iya. Kalau perspektif lu gimana nih Jod? Kalau menurut gue, kalau itu masih kecil emang kadang susah ya namanya masih itu emang blunder-blunder. Kalau menurut gue emang harus pas porsinya sih. Kalau terlalu di loss juga nanti nggak ada fighting spirit. Kalau misalnya kalah nggak diapa-apain, bukan nggak diapa-apain maksudnya harus keras ya. Ya emang harus tetap ada teguran juga. Cuman emang nggak bisa terlalu keras kalau menurut gue. Sama kayak gue kan tergantung kalau gue kalahnya tuh kenapa gitu. Kalau karena gue emang kesalahan yang berkali-kali pas dimarahin juga pernah gue. Oh iya, Misalnya- dibentak-bentak gitu. Enggak sih kalau dibentak ya. Kalau misalnya kalahnya gara-gara ya emang gue kalah kelas ya nggak pernah dia marahin. Ya pasti dibilang ya belajar lagi gitu. Tapi kok bisa ya kayak ada orang tua yang kayak gitu Jod? Ya kayak gimana tuh? Gue ngeliat tuh kayak bener-bener kalah digampar pak kayak wah anjing enteng banget lagi. Ya itu mungkin kalau orang tua yang berambisi kali ya. Kadang-kadang kan ada juga kan yang justru ambisi yang gede kan di orang tua kan. Tapi lu kalau misalkan nanti punya anak gitu ya Jod ya, misalkan main catur lah istilahnya dengan meneruskan bakat lo, lo bakal ngelakuin aduh salah udah kalah gue. Enggak. Belum ini. Enggak Jod, gue tahu Jod. Belum tapi coy, belum mati. Wah, Oh, kalah kalah. doang. Aja main perut. Iya cuy, 1-0 gue kalah. Kalah jam. Kagak caturnya juga kalah Jod, lu jangan merendah-rendahkan. Kan multitasking. Oh iya. Tapi kalau misalkan kayak achievement lo nih Jod ya, mungkin dari Indonesia dan internasional yang bener-bener tadi kan lu udah nyebutin ya kayak yang hal yang paling berkesan nih. Kalau yang paling berharga ini Jod kayak apa ya, lu gak akan pernah melupakan lah. Atau misalkan kayak di Indonesia nih ada pernah di fase yang bener-bener kayak bangga banget menangnya gitu. Atau biasa ya, lu kan juara nih pasti bangga Oh semua. kalau PON sih 2016 itu yang Oh, yang di Riau? enggak, Palembang? bukan di Bandung. Yang di Jawa Barat itu tuan rumahnya. Yang di Palembang kapan tuh? Palembang sih agak Sama dulu nih. Sama dulu. Ini permainan internasional nih. Waduh. Jadi harus, aduh. Yang di Palembang pas gua terakhir tuh kapan ya? Palembang. Riau. Oh Riau Riau. 2012.
Itu sebelum gua pensiun main Rio men. Tapi kalau misalnya lu apa yang paling achievement tertinggi lu nih Jod? MI itu. Tertinggi pasti MI kalau dari segi level ya. MI kalau yang itu sih Pak, kalau yang paling berkesan ya PON. PON ya. Karena emang nggak di waktu itu tuh nggak diinin buat juara, misalnya nggak bisa dibilang underdog lah. Itu U berapa? Bukan itu Open aja ya. Lu juara berapa? Emas gua juara 1. Di catur kilat kan ada 3 nomor. Ah gila sih. Itu yang karena ada saingannya kan ini kan. Game-nya main game nomor 1. Siapa aja game-nya? Susanto Megaranto. Padahal temen latihan lu juga ya. Dulu masih belum waktu itu zaman itu. Oh iya. Masih belum ini. Ya sempet sih ikut kejuaraan bareng beberapa kali. Cuman waktu itu masih ini lah. Belum kenal dekat ya? Istilahnya. Belum terlalu. Oh itu lu juara 1 ngalahin dia dong? Ngalahin dia. Nah itu juga. Wah itu gila. Apalagi dia emang bisa bilang spesialisnya juga Blitznya kan Blitz, jago. wah itu parah sih. Blitznya jago dia. Itu makanya wah itu unexpected banget. Mana nggak diinin kan waktu itu yang perorangan. Yang diinin kan yang bergu. Yang di istilahnya diinin buat dapat medali emas. Itu orang-orang juga nggak ngira ya? Iya, ya malah di situ malah bisa nyolong 1 emas di situ. Waktu PON, apalagi itu nomor pertama yang dimainin kan. Jod menarik Jod, bicara tentang emas ya. Dari DKI dapat berapa Jod? PON Jod. Berapa ratus juta? Gua nggak bilang puluhan. Nggak main puluhan, Ada catur. sekian. Nggak apa-apa. Itu sempat ini kan, apa namanya, ada yang mestinya berapa dari berapa ya, sempat polemik juga waktu itu. Hah? Kepotong. Iya, cuman ada masalah itulah. Wajar lah politik. Nah, gua nggak tahu karena apa. Nggak apa-apa Jod. Ini buat semangat pemain catur nih. Berapa waktu itu ya? Berapa ratus juta gitu dapat medali emas. Lumayan sih, lumayan lah. Anjing, kayak makanya gue paling suka main catur tuh lu bener-bener kayak dihargai nih di Indonesia ya. Yang nggak sih Jod? Atau enggak? Ya kalau di Indonesia lumayan sih untuk apa namanya pembangunan pelatihan gitu udah, apalagi pas sekarang gini malah cukup banyak program-program malah lumayan, apalagi dari ini sekolah catur kan udah mulai dinaikin lagi karena kan pusatnya kalau latihan pelatih rata-rata dari sekolah catur semua kan. Iya. Nah, dan justru ini lagi kalau gue lihat baru mulai dikembangin lagi nih gara-gara COVID, malah program-program pelatih gitu lumayan lah kalau di Indonesia. Tapi pas yang emas itu kan bener-bener nggak terduga nih, kayak temen-temen lu juga anjir dapat emas, apalagi PON ya nasional cuy. Iya, PON. Kayak wah gila sih lu Jod, keren banget sih. Tapi habis itu kosong gua nggak dapet di 2 nomor itu angus gua, bener-bener perunggu tuh jeleknya sih. Jadi udah apa istilahnya? Star syndrome ya. Bukan star syndrome, lebih terlena udah udah dapet emas, gua mau ngapain gua ngapus lagi gitu istilahnya. Tapi wajar sih. Oh iya. Terus di fighting spiritnya harus sampai benar-benar turnamen habis gitu, nggak bisa cuman setengah, bahkan itu belum ada setengah, orang Blitz cuma 1 hari doang kelar kan. Bahkan justru berhari-harinya tuh karena rapid standar itu kan jelas lebih lama kan, itu malah kosong, gua nggak ada fighting spirit sama sekali, itu jeleknya sih. Jod, cheers dulu nih Jod. Oh, Naik kecapnya aneh banget. kecap manis. Tapi nih Jod ya, gue berbicara tentang atlet dan mental nih Jod ya. Gue bener-bener kerasa dalam hidup gue ya, itu mental tuh pertama cuy. Mau dari bisnis, mau dari lu nge-vlog YouTube segala apapun. Iya benar. Itu gue alhamdulillah, gue dapat mental tuh dari dunia catur men. Dari gimana lu kalah harus bangkit lagi, gimana caranya lu tuh harus ngejalanin dengan konsisten. Tapi kalau menurut lu nih Jod ya, kayak lu ngerasa nggak sih kayak dari catur ini mental lu bener-bener kuat gitu, impactnya dalam kehidupan lu Jod? Iya pasti terbantu banget kalau dari catur ya, itu benar-benar gak cuma dari segi teknis gue ngebantuin, dari segi mental, ketekunan juga kan, karena catur harus tekun, itu bisa diaplikasiin sih nilai-nilai secara umumnya. Dan kalau bicara mental ya jelas gue terbangun banget dari mental catur, apalagi udah terbiasa jatuh bangun lah istilahnya kan. Iya kan, ada yang kalah, ada yang menang, bahkan juara pun juga mentalnya juga juga nggak gampang juga istilahnya, nggak cuma waktu saat down. Kalau down mungkin kalau kalah ya gue harus bisa bangkit lagi ya. Kayak itu tadi, kalau lu saat menang, saat di atas, itu juga mental juara juga penting. Iya. Tapi kalau misalnya kayak menurut nih Jod ya,
seberapa penting nih mental juara dalam sebagai atlet catur Itu gitu? harus ada sih, itu udah benar-benar. Ya soalnya kalau nggak ada mental, semua mau persiapan, mau fisik, persiapan teori, semuanya Iya. udah siap, udah lawan-lawan lu udah siapin semua secara apa istilahnya, secara teori, secara apa istilahnya, lu juga stamina-nya mungkin juga kuat, tapi lu Iya. nggak ada mental, lu mungkin di situ ada, lu takut sama satu orang aja yang nggak serak lu main, udah habis lu di situ. Tapi lu pernah ya? Oh pasti pernah kalau gitu. Dulu siapa yang paling lu takutin nih, Jok? Wah, dulu mah banyak, gua asal kuat dikit takut gua dulu. Oh, iya. Termasuk nggak pedean juga. Kalau gue dulu enggak cuy. Kayak gue semakin tertantang kalau gue dulu. Nah, itu bagus kalau bisa kayak gitu tuh. Iya, kayak Semakin kuat mestinya semakin pede mainnya. cuman mungkin kekurangannya kalau misalkan ada yang over pede. Over pede. Itu Ada juga. anak kecil gue pernah anjing bocah. Gue bisa ngalahin misalkan orang-orang tua, sama bocah kalah anjing. Kalah, iya. Itu Yang kelasnya di bawah lah ya. itu mental juara tuh, wah kata gue, apalagi impact dalam kehidupannya kayak dunia catur nih, menurut lo lebih ke apa sih, Cot, dalam impact kehidupan sehari-hari gitu, dari kuliah mungkin atau kehidupan sehari-hari? Ya itu tadi, kalau selain mental itu tadi ketekunan itu penting banget sih. Nggak cuman di catur ya, lo tekun dalam menekuni apa aja deh, apalagi dunia di luar catur kan gue juga ada kuliah kan, Iya. pendidikan, itu juga harus nggak bisa setengah-setengah juga, sulit kan jalan berdua kaki Wah istilahnya. parah sih. Itu nggak gampang sih. Itu bakal nanti gue bahas itu juga tentang masih pendidikan. ongoing. Iya, itu nanti gue bakal bahas tentang pendidikan. Cuman gue menarik banget tentang si mental ini ya. Mungkin kayak ini juga motivasi buat atlet-atlet juga. Apa ya? Pasti lu pernah nggak sih ngalamin titik yang kalah terus atau mungkin kayak nggak menang-menang, terus lo harus bangkit lagi. Oh pernah. Pernah pasti kan? Pernah. Sering nggak dulu? Kalau Ustadz dibilang sering, ya ada beberapa kali sih. Ya apalagi turnamen-turnamen cukup 2 turnamen penting itu gue 2 kali istilahnya zong. Turnamen apa aja? 2018 tuh, itu gue masih ngejar master internasional waktu itu. Oh iya. Di gue elo gue 2300 ke atas kan, MI kan harus 24 ya. Bener. 400. Nah gue tuh pertama pernah di Korea tuh 2018. Itu gue padahal sidit 1. Lawan gue pas gue di bawah semua. Itu gue nggak dapet, rating gue malah turun. Anjir. 3 besar nggak dapet, rating malah turun, hancur. Udah gitu nggak lama, gue turnamen Malaysia yang Iya. sama yang kita Iya. dulu, turun lagi dari 2364 jadi 2309, bayangin. Gila. Jauh banget. Lu udah mau nyampe 2400 yang master internasional, lu jadi Iya. 2300 bawah lagi. Wah. Dan abis itu turnamennya olimpiade cuy, turnamennya gede. Nah itu kalau lu masih ngerasa down sama yang turnamen sebelum belum move on, gimana lu main apalagi Iya. olimpiade kelasnya kan, itu game-game semua yang lu bakal lu lawan. Pasti. Nah untungnya pas itu titik balik gue di olimpiade gue perform gue untungnya naik di situ. Ya sih, kalau yang pernah sih 2 itu yang berat banget menurut gue, gara-gara gue mau ngejar MI itu. Itu kayak beban dalam hidup lo nggak sih? Oh iya, beban banget itu. Tapi nih Jot ya, kayak lu kan udah juara, udah ya nggak terhingga lo medali lu men, kayak piala-piala lo. Masih ini gue belum. Kayak itu udah apa ya? Gue bisa menganggap lu udah seorang juara, dan itu udah diakuin lah dari internasional juga. MI men, master internasional. Belum GM, Belum GM, ya coming soon ya. Dan teman-teman bisa doain juga Amin, bisa amin. jadi GM. Mudah-mudahan. Dan menjadi sebuah kebanggaan di mata Indonesia men. Ada GM lagi, GM yang lahir Ya, kan, lagi. baru kita juga ada game baru kan, Siapa? Novendra. Oke. Itu juga cuy. Itu juga Kalau menurut tuh dia bakat atau dia kerja keras? sih, Totalitas ya? Iya. Karena emang gak ada kehidupan lain. Gua mau komen gue. Tapi sumpah kan, yang lebih dari pendidikan juga ada escape gitu. Dia emang udah pure dunia itu. Iya, di Indonesia. Bahkan emang kayak bokap PD yang support bener-bener fokus gitu. Bahkan kalah juga kayak agak, gue masih ngeliat sih, kayak kalah tuh mukanya dia tuh kayak udah bete aja. Tapi kalau dari segi mental nih Jot ya, kalau kalah tuh apa yang harus dilakuin Jot? Kalau misalnya yang berat itu kalau turnamennya masih berjalan. Kalau misalnya kita kalah di akhir turnamen kan kita recovery-nya untuk turnamen berikutnya cukup banyak kan. Iya. Yang berat itu kalau misalnya masih di tengah-tengah, kalah, mesti main berapa babak Wah lagi. itu susah sih. Itu yang berat banget. Apalagi misalnya kalahnya itu kan yang sering juga kalah-kalah blunder catur menang. Itu udah yang paling berat lah, itu udah
move on yang paling berat itu deh itu kalau di catur kan gitu, banyak yang bilang kalau sakit di catur nggak ada obat apa-apa, obatnya menang. Kalau menang sembuh sendiri. Bener Itu sih. benar itu. Kalau kalah udah, adalah sakit perut lah, sakit apa. Ini menarik nih. Nih di bawah semua nih, gue diserang sama gasat gila. Digempur nih raja gue. Tapi kalau misalkan kayak di internasional nih, atau misalkan di Indonesia, pemain catur favorit lu siapa nih, Jok? Magnus Carlsen. Tetep ya? Betul. Itu gila dari tahun berapa ya? Selalu Ya on kan, the top banget. GM umur 13 tahun. Dia dapat Grandmaster gila. 13 tahun masih Tapi kalau di Indonesia nggak ada nih pemain favorit lu. Just ada dong. Siapa? Kalau di Indonesia ya pasti legend Pak Utut. Utut Dianto. Sekarang udah jadi pejabat Ya, jadi anggota DPR. anggota DPR, Bapak Utut. Mungkin bisa mempromosikan saya. Mereka tau percasi juga by the way. Iya. Dan kalau misalkan kayak Magnus Carlsen nih, apa yang benar-benar jadi alasan favorit lu nih, Jok? Kalau biasanya kalau pecatur karena Sering juara. ya bisa juga dan gaya main sih pastinya ya biasanya. Apa ciri khasnya dia menurut lo? Dia ini lebih kalau menurut gua ya, dia nggak terlalu ya pasti kalau udah Grandmaster teori pasti jago ya. Tapi dia out of the box-nya di bakat alamnya bagus, dia gimana ngerancang buah di luar opening gitu menurut gua jago dia nyusun perwiranya. Jadi nggak textbook nah itu bahasanya. Nggak terlalu textbook. Mungkin lebih ke out of the box saya kata langkah-langkah ya. Iya, openingnya tuh nggak teoritis banget. Dia kadang malah yang menciptakan inovasi sendiri dari sebuah opening gitu. Tapi kalau di Indonesia selain Pak Utut nggak ada. Apa ya? Pemain catur. Kalau favorit siapa ya? Ya, yang pasti jago-jago teman-teman gua lah itu. Banyak ya. Iya. Tapi kalau misalnya di Indonesia lo belum pernah kalah sama ada satu orang pun gitu, Jot ya? Selalu Kalau kalah, menang. pernah dong. Nggak, maksud gua kayak selalu kalah gitu sama satu orang. Nggak pernah. Kalau nggak pernah menang sama sekali, itu nggak ada sih. Nggak ada ya? Terus semua rata-rata Menang kalah. menang kalah. Tapi nih Jot ya, kayak di dunia catur nih Jot ya, ada nggak sih orang yang nggak tahu tentang dunia catur gitu? Apa ya yang hal orang nggak tahu gitu tentang dunia catur? Catur itu banyak yang ngira catur bukan olahraga sih. Itu banyak banget itu anggapannya. Kalau menurut tuh gimana? Yang menarik nih. Nah itu kalau misalnya secara apa namanya mungkin kalau pakai pengertian secara teori gimana olahraga baginya gimana? Berarti kita sedang berolahraga nih ya? Nah itu dia sebenarnya. Tapi lucunya walaupun nggak secara fisik nggak kayak olahraga lain, tapi capeknya, effortnya nggak kalah sama olahraga lain gitu. Iya. Di catur. Walaupun mungkin nggak keringetan, kayak olahraga lain yang hampir semuanya gerak, kita kan cuma tangan doang, duduk malah kadang makan, minum. Iya. Tapi keluarin tenaganya tuh nggak kalah sama olahraga lain. Itu menariknya di catur kalau menurut gua. Dan Itu- lebih apa ya? Beda aja ya Jot ya? Ya pasti beda, karena itu wah tekanan mentalnya juga nggak kalah. Apalagi kalau posisi penentuan kan, yang itu hasil menang juara, remis, laut itu kan. Tapi Jot, kita berbicara tentang konsistensi nih Jot ya. Kayak lu kan udah 14 tahun juga main, itu bukan waktu yang singkat juga buat ngejalanin sesuatu hal gitu ya. Kadang orang bisa putus di, oh ya kita udah banyak ya teman-teman kita yang udah lama juga yang mungkin udah berhenti, dan termasuk gua nih. Ya mungkin gue punya banyak alasan kenapa gue berhenti juga, itu bukan hal yang mudah untuk mengambil keputusan itu. Tapi menurut lu, kalau misalnya dari pengalaman lu sendiri Jot ya, pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu main catur? Oh, pernah pasti. Kalau ngerasa jenuh, kayak sering turnamen gitu, kadang juga walaupun mungkin dapat hadiah atau dapat juara gitu, kalau keseringan tuh pasti ngerasa jenuh, pernah juga. Sering malah nggak inilah. Itu hal yang wajar ya? Wajar kalau masa jenuh. Karena ya apalagi yang gue bilang tadi kan, kalau catur itu bisa dibilang turnamennya kan cukup sering kan. Iya. Bisa beberapa kali. Kadang pengen istirahat juga gitu. Iyalah. Pernah juga.
Tapi kan gitu, permasalahan juga apalagi di zaman sekarang kita istilahnya nyantai dikit kalah sama orang yang lain, ketinggalan udah. Nggak Jadi bisa harus ya. benar-benar dijaga konsistensinya, itu penting banget. Tapi ya namanya sekali-sekali madol istilahnya nggak latihan gitu, males banget ya. Pernah juga lah, nggak jarang juga. Tapi pernah dalam waktu berapa lama nih Jod, lu kayak jenuh misalkan sebulan nggak pernah main catur sama sekali? Oh kalau sampai sebulan sih nggak pernah sih. Dalam 14 tahun lu nggak pernah dalam sebulan? Oh kalau turnamen atau apa? Misalkan Atau latihan. Kalau latihan Nggak nyentuh main catur sekalipun? oh enggak sih. Nggak pernah? Nyampe sebulan. Harus karena itu sebulan lama banget San. Kalau nggak nyentuh catur tuh bisa efeknya tuh Iya. bisa beda jauh banget. Tapi kalau sebulan nggak turnamen ya pernah. Pernah. Ya COVID ini, bukan Nah, turnamen COVID. online kan? Oh iya kalau ya nggak kalian nih kalau covid tuh udah lebih dari sebulan. Tapi lu kalau misalkan cara ngilangin jenuh lu nih, Jod ya, di dunia catur tuh gimana caranya, Jod? Kalau ya pasti ya ngelakuin yang lain dulu kan. Di luar catur ya hobi apa aja yang lain gitu. Dan kalau misalnya udah moodnya masuk lagi ya latihan aja gitu aja terus tuh. Kalau setiap jenuh ya udah caturnya nggak dipegang dulu, refreshing yang lain ya normal sih, nggak ada treatment khusus kalau ngilangin jenuh. Tapi lu pernah nggak sih Jod kayak pernah kepikiran pengen berhenti main catur? Yang berhenti belum sih karena Belum dong, jangan Enggak, dong. ya oh iya bener jangan. Ya karena kan misalnya kayak karena belum ini, karena emang target gua kan ya pasti di catur GM dong. Ya ada sih kayak misalnya gue udah nyampe GM, oke lah gua skip misalnya kerja dulu atau pasti ada kayak itu. Oh berarti ambis lu nih GM nih yang ngejar GM ya? Ya karena kan rata-rata pecatur kan pasti GM dulu Iya. kan, istilahnya batu pertama lah. Nah itu untuk kedepannya kan, nah itu bisa beda lagi. Tapi nggak tahu deh kalau GM namanya udah apalagi catur ya susah banget sih ngelepasnya itu. Tapi nggak mungkin sih ngelepas pas banget gitu. Itu target lu dari kapan Jod? Lu pengen jadi GM gitu? Dari usia berapa Jod? Dari usia ya pertama kali dapat gelar, pertama kali gelar internasional kan CM tuh. Ya, Itu umur berapa lu CM? lupa tuh gua tahun berapa itu ya. Ada nggak sih pas SMA ya? Gitu. SMP? Oh enggak, gua pernah Gua lupa SMP kalau kelas CM. 3. Gua malah lupa. Iya, pas sama gua. Gila jadi Ya, oh iya benar. Nah, itu udah CM tuh. Tapi gue sebenarnya termasuk lambat juga hitungannya untuk sampai selama 14 tahun itu baru MI. Kalau menurut gue terlalu lambat juga, karena kalau gue pribadi emang itu susah banget kalau buat fokus orangnya. Itu permasalahan gue di situ sebenarnya. Tapi kalau misalkan fokus dalam apa yang lo konsistenin, bisa dong dengan catur. Apa yang permasalahan lo? Fokus gimana artian? Itu kalau kan gampang bias gitu. Misalnya kayak di turnamen aja lebih kadang-kadang tuh yang masalah gue dari kecil pengen cepat kelar buat main-main, misalnya kalau tanding keluar. Nah itu kadang suka nggak fokus aja ya, banyak lah kalau ini gue gampang bias dengan hal yang tiba-tiba gue tertarik aja gitu di tengah-tengah. Padahal yang mestinya gue satu turnamen fokus dulu, jangan tengok kanan kiri. Nah itu gue masih sulit sampai sekarang, bahkan itu yang masih dilatih sih kalau dari gue, selain latihan secara teknis ya, itu non teknis gue tuh kelemahan gue di situ. Tapi kalau misalkan buat konsistensi nih Jod ya, tadi tips lu apa sih buat temen-temen yang lagi mau mulai sesuatu atau misalkan main catur atau jadi atlet gitu? Kalau baru mulai untuk Baru main catur atau misalkan lagi jenuh nih, itu apa sih tips lu gitu? kalau misalnya lagi jenuh tuh biasanya orang kan punya ininya masing-masing ya, cara ngilangin kejenuhan. Ada melakukan hal-hal lain, nggak masalah sih kalau misalnya untuk berapa waktu nggak nyentuh catur sama sekali. Yang biasanya sulit itu kalau yang masih baru justru. Yang baru kalau menurut gue jangan terlalu mentingin hasil. Untuk misalnya mau maju terus, kalau emang seneng main catur, kadang orang downnya walaupun seneng tapi kalah terus kan suka down tuh. Iya. Nah itu menurut gue jangan fokus sama hasil dulu. Oke. Itu dulu kalau baru awal ya, Iya. saran dari gue, karena itu emang mempengaruhi banget sih. Kalau misalnya kita seneng, itu downnya sama kalahan kalau main catur. Nah itu fokus aja sama ada nggak peningkatan, lu tingkatin terus aja, jangan fokus sama hasil kalau awal-awal ya. Berarti lebih ke peningkatan lo ya, harus ada progres ya? Progres, ngeliat progres. Tapi cara misalkan kayak fokus dari lu nih Jod ya, kadang kan kita ngelebar sayap nih, misalkan ada sesuatu hal yang baru, misalkan lebih ke bisnis, terus catur bisa ditinggalin.
atau misalkan lebih ke sesuatu hal itu gimana? Maksud gue kan sayangnya atas apa yang lo udah peroleh, misalkan udah lakuin 3 tahun 5 tahun misalkan kayak sesuatu yang proses yang kita bangun gitu, tapi kita kepikiran untuk berhenti gitu. Kalau menurut tuh gimana Jod? Kalau misalnya emang sulit sih, kalau misalnya ada yang lain yang sangat penting ya, misal kerja atau bisnis, itu menurut gue terlalu sulit sih, karena di waktu kita masih di pendidikan aja kan sulit buat bagi waktunya kan. Jadi kalau gue emang makanya belum pikiran mungkin buat kerja atau apa ya, masih dicatur emang gue, karena dan masih nyelesain pendidikan juga kan. Iya. Emang sulit sih kalau bagi waktunya, apalagi dengan dunia kerja atau dunia bisnis gitu. Tapi kalau misalnya masalah pendidikan nih Jod, lu kan kuliah nih Jod ya? Iya. Di salah satu universitas swasta ya? Swasta. Di Jakarta, di Kuningan. Semanggi. Semanggi, kita sebutlah Atma Jaya Jod ya. Dan lu mengambil jurusan apa Jod? Hukum. Hukum. Iya. Itu jurusan yang mungkin, aduh itu teoritis banget ya, ribet-ribet banget ya, ya nggak sih? Iya kan, kalau sebenarnya tapi pada prakteknya butuh daya analisa juga. Nggak cuma sekedar mungkin kan orang kalau udah hukum bayangannya pasal-pasal ini ngafalin, itu justru malah ketika gue belajar di situ yang gue dapat malah bukan banyak ngehafal tapi malah banyak menganalisa. Pengaplikasian lebih pas dengan catur dong. jangan itu gue kaget juga, justru akhirnya daya analisa gue juga harus dipakai gitu ya, walaupun berbeda bidang ya, tapi istilahnya kemampuan untuk menganalisa ternyata kepake juga, benar-benar kayak berkesinambungan ya. Iya ternyata. Tapi awal mula gimana ya Pak? Emang lu pengen jurusan hukum atau emang udah dapet ya? Enggak, sebenarnya kalau jurusan psikologi. Oh, lu lebih suka psikologi? Nah, kalau di Atma gue ngambilnya emang atas psikologi, keterimanya hukum. Ya udahlah, udah jalanin aja udah. Karena emang kalau nggak terlalu ngotot sih, yang penting kuliah formalnya tetap ada kalau gue gitu. Tapi emang kalau jurusan dua itu, gue nggak pernah yang lain sih. Apalagi ekonomi gue nggak punya. Tapi lu cara ngejalaninnya gimana sih Jod? Kayak lu catur, plus lu kesibukan lu di catur tuh parah men. Kayak lu udah kontrak juga kan dengan DKI juga gitu, punya beban moral ya. Lu harus bisa menjadi juara dan membanggakan, mau dari Jakarta, mau dari internasional juga. Kalau lu pergi ke sana lu harus bisa banggain. Itu gimana cara ngejalanin? Kalau itu kan urusannya pasti sama bagi waktu ya kan, sama latihan, sama urusin belajar, tugas segala macam. Kalau itu sih untungnya udah terbiasa dari sekolah kan, kayak lu juga pasti waktu zaman dulu masih sekolah aja kan udah mulai belajar bagi waktu gitu kan. Ya untungnya karena udah terbiasa dari situ, jadi cuman memang bedanya kalau sekolah kan bisa dibilang lebih konstan aja kan jamnya kan, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Jadi udah terbiasa lah, pulang ngerjain PR dulu segala macam, ntar latihan jam sekian. Nah kalau kuliah emang susahnya karena lebih dinamis waktunya, ya kan kuliah kan jamnya beda-beda kan, ada yang pulang jam sekian, apalagi gue pulang pergi Jakarta Bekasi coy, nggak tahu nyampe rumah jam berapa kan. Kalau lagi apes bisa berjam-jam di jalan, kalau lagi cepet sih enak banyak waktu di rumah gitu. Jadi kalau gue ya itu tadi, yang penting ngejalannya konsisten itu, gue nggak ada metode khusus sama sekali gue. Berarti lu bagi waktu itu nggak ada gue. Secara khusus misalnya nih harus berapa jam itu nggak ada. Oh lu jalanin aja? Iya jalanin yang kira-kira pas, semuanya dapat gitu. Karena itu tadi, karena membantu banget sih, udah terbiasa dari sekolah. Jadi udah jam sekian nih gue harus ngerjain ini dulu misalnya. Oh iya, dan salah satu yang gue pakai skala prioritas itu udah pasti sih. Prioritas tuh mana? Apanya? Pendidikan apa? Nah itu kalau gue jalan 2 kaki, sama-sama berjalan. Kalau dulu emang waktu sekolah, nyokap gue sih dulu yang sebenarnya paling gak mau ninggalin sekolah, dibikin sekolah 60% catur 40%. Wah. Ternyata gue nggak bisa ngejalanin gitu. Maksudnya gue nggak bisa orang yang dipatok banget gitu. Ya udah akhirnya gue ngejalan, dan mulai sekarang ini nggak ada lagi gitu ya, jalan 2 kaki ya. Mana yang lebih urgent? Kalau lagi nggak ada turnamen mendekati ujian, ya banyakin belajar. Kalau lagi kuliah biasa yang belum banyak tugas segala macem, latihannya gitu aja, bagi-baginya. Ini kita bakal bahas lebih detail lagi, cuman gue fokus dulu di 2 menit ke bawah nih. Gue juga tadi deg-degan juga. Jadi gue udah kalah nih secara nilai nih ya. Apa bahasanya apa? Poin. Secara poin. Gue udah lama banget gak kenal bahasa percaturan.
salah politik. Salah jam lagi. Menang tipis aja gila. Tapi nih Jod ya, kayak pendidikan ya menurut lo. Lo kan sebagai atlet catur, lo udah digaji, lo udah mapan lah dari dunia catur. Belum, itu masih jauh. Iya dong, dengan gaji nih boleh nggak dikasih tau gaji per bulan lo? Itu masalah gaji ini deh. Gaji Kontrak juga itu. kontrak sebulan kan? Hah? Plus itu kalau lo bonusnya kan gila banget, men. Orang-orang pasti wah itu. Banyak sih yang kalau. Makanya gue suka banget dengan dunia catur. Banyak sih. Iya. Itu masih belum apa-apa. Menurut lo ya kayak dalam dunia catur plus lu udah mapan udah enak lah ya. Pendidikan menurut lu masih penting nggak? Kalau pendidikan kalau menurut gue ya, kalau bagi gue sendiri pribadi penting. Karena kan nggak selamanya kita bakal dicatur kan. Oke. Buat gue sendiri ya, tapi gue nggak bisa bilang kalau orang lain yang nggak ngambil pendidikan itu salah juga, karena punya jalannya masing-masing kalau menurut gue. Oke. Tapi kalau untuk gue pribadi penting karena ya itu tadi gue ada juga misalnya setelah catur ini gue mau apa itu kan pasti gue kalau dengan adanya background pendidikan itu sangat membantu kan, mungkin di dunia kerja atau apa. Jadi ya itu kenapa sih gue jalanin pendidikan juga sebenarnya. Apalagi kalau misalnya ke depannya S1 tuh bakal apa ya? Kayak nggak terlalu guna nggak sih? Banyak banget kan udah S1 sekarang udah ngejamur gitu. Iya. Tapi untungnya juga dengan di catur ini bisa saling membantu gitu. Iya. Mungkin S1 tapi ada kemampuan lain di catur ini bisa membantu juga kadang-kadang. Oh iya, karena buat ada nilai plus. Iya, istilahnya. buat CV-nya juga ya. Iya, contohnya gitu. Buat masuk akses kemana juga. Masih sesuatu hal yang apalagi Indonesia you know lah. Tapi kalau misalkan dari lo sendiri Jot ya, kayak kedepannya nih bener-bener hidup bakal dari catur aja atau dari pendidikan lo bakal kerja jadi profesional mungkin atau lo pengen jadi entrepreneur gitu? Ada kepikiran kalau dari dunia kerja khususnya ya pasti di bidang hukum. Gue emang ada juga kepikiran jadi notaris gitu. Oh notaris? Ya, kenapa nggak hukum? Ya? Kenapa nggak lawyer? Lawyer kurang ini gue nggak jago bersilat lidah. Ya notaris aja bagian tanda tangan deh. Cie, lebih enak ya. Iya. Ayo, kita cheers dulu nih Jot. Sip. Iya. Berarti keren sih kayak atlet sekarang ya lebih mementingkan pendidikan. Karena gue ngeliat ya Jot, jujur aja ya banyak banget yang bukan lebih senior, cuman kayak ketika gue dulu itu banyak banget pemain-pemain catur yang gue sorry banget buat ngomong tuh kayak apa ya lontang-lantung di jalan. Iya nggak sih? Banyak nggak sih? Nah kalau dari lu kayak gimana Jot? Sepenting apa sih bener-bener kayak lu nggak pengen jadi kayak gitu atau kayak gimana? Ya karena kalau gue ngeliat dari banyak contoh ya yang ada pendidikan itu banyak juga yang istilahnya setelah dari catur tuh survive juga gitu ya. Contohnya nggak jauh-jauh ya dari Pak Otut sendiri kan dia karena ada pasti ya background pendidikannya juga sangat membantu yang akhirnya di karir dia sekarang gitu. Di luar juga banyak yang selesai jadi catur ada yang jadi menteri pendidikan. Bener. Ya itu tapi ya sekali lagi ada juga kayak misalnya kayak Magnus Carlsen aja kayaknya nggak ngambil pendidikan formal kayaknya. Nah itu sih kayak dilemanya Jot ya. Iya emang itulah jalan orang masing-masing sih kalau menurut gua. Tapi bener-bener lu ke depannya apa ya? Kepikiran someday gue bakal lepas catur dan itu jadi track record gue, tapi gue bakal punya kerjaan tetap yang lebih profesional lagi gitu, kayak notaris atau semacamnya. Iya ada sih, ada pikiran kayak gitu ada. Tapi buat ninggalin catur nggak bakal bisa ya? Itu kayaknya kalau benar-benar ninggalin catur kayaknya enggak sih. Karena menjiwa lu di situ ya. Emang udah belasan tahun juga. Iya. Dan juga kan enaknya catur nggak terbatas umur kan. Iya. Beda kalau olahraga fisik yang lain ya emang udah rela nggak rela udah harus berhenti. Tapi kalau dari lu nih Jot ya, kita berbicara tentang pemerintah sendiri nih Jot ya, atau mungkin dari suatu instansi, menurut lu dari catur duitnya itu lumayan nggak sih? Duit dari untuk di mana nih? Maksudnya secara umum? Secara umum. Kalau di catur ya kalau misalnya ditekunin ya lumayan untuk pendapatan gitu ya ada ininya bisa lah menghasilkan dari situ, tapi ya itu tadi kan kalau setengah-setengah ya nggak bakal maksimal juga. Oke, berarti dari pribadinya sendiri ya? Benar.
Berarti kalau emang pengen punya cuan banyak, ya dapat sponsor juga. Dapat sponsor bisa juga atau ya kan juga dengan semakin lu mungkin bisa bilang the game deh. Ya itu aja kan banyak juga kalau the game belum main aja udah dibayar kan. Istilahnya kayak gitu lah. Buat dateng aja. Iya, dateng aja. Uang duduk doang, istilahnya uang tampil lah bahasanya. Tapi kalau dari lu sendiri Jot, di Indonesia lu menjadi seorang atlet catur itu udah disejahterakan belum dari segi pemerintahannya? Pemerintah. Kalau pemerintahnya kalau catur tuh kan ininya dari Instansi ya? Ya kan KONI kan dari pemerintah juga, Komite Olahraga ya, Nasional Indonesia. Ya itu ya tergantung kitanya sih kalau dari karena kan contohnya misalnya SEA Games atau apa itu kan KONI pusat itu aja udah cukup lumayan kan kemarin yang bonus-bonusnya kan udah cukup gede menurut gua udah ya lumayan sih kalau misalnya dari organisasinya sendiri Menpora juga tapi ya pasti kalau namanya pembenahan ya selalu perlu kan kapan aja. Berarti lu bisa bilang udah sejahtera lah ya? Dari Kalau gue sendiri mah belum dong, masih inilah, masih harus ditingkatin lagi. Itu ada kritik kan nih Jot buat misalkan pemerintahan gitu? Apa yang harus dibenahi dari untuk mendukung atlet-atlet Indonesia gitu? Atlet secara umum atau? Secara umum. Kalau secara umum itu biasanya kan sebenarnya kan kalau misalnya untuk kemajuan itu kan nggak bisa dari satu sisi doang kan harus dari atlet sama dari misalnya federasi atau gimana kan baik mau olahraga apapun gitu jadi kita nggak bisa bilang nggak bisa maju karena organisasi jelek gitu ya emang harus ada daya juang dari atletnya sendiri tapi kalau misalnya khusus ke mungkin bisa bilang KONI atau apa yang dari itu tadi ya mungkin lebih apa ya karena pembinaan untuk ini sih atlet-atlet yang berbakat itu sih karena kan banyak kan yang bisa atlet-atlet yang mobile itu kan yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya kan banyak yang daerah-daerah punya potensi tapi nah itu sih mungkin penjaringan atletnya yang lebih digencarin lagi sih kalau menurut gua. Oh berarti lebih menyelundup ke bawah-bawah ya? Ya? Lebih menyelundup ke bawah-bawah harus disupport ya? Oh iya harus benar-benar pembinaannya menyeluruh dan ini yang paling sulit juga dilakuin pembinaan yang berkelanjutan kalau menurut gua. Oke, jadi nggak setengah-setengah. Iya karena pembinaan cuman sekian begitu selesai untuk turnamen ini berhenti ya udah hasilnya juga nggak ini kalau sedangkan kayak di yang gua tahu di Cina aja kalau yang udah berbakat tuh benar-benar udah dari kecil cuy dari kecil emang dia udah dipatok udah lu buat negara nih buat lewat olahraga gitu makanya kalau kalah ditonjok-tonjokin tuh orang Cina dia gebuk-gebukin aja sumpah kayak tapi kalau misalkan dari lu nih Jot ya kayak impact dalam kehidupan deh. Kalau gue ya ngerasa di catur ini tuh bener-bener kayak gue punya strategi lagi terus kesabaran gue lebih terasa lagi dan banyak lah kayak sesuatu hal yang harus sabar juga mungkin ngejalanin sesuatu. Kalau lu impactnya apa lagi sih Jot? Impact dalam dari catur ini manfaatnya gitu dari kehidupan untuk selain yang tadi itu. Oke, kalau untuk kehidupan ya ya tadi apa ya istilahnya ya pasti dari pendapatan juga kan itu udah paling inilah ya itu kan salah ya. Belum lah itu masih jauh gua kalau dari sejahtera mah itu masih jauh banget tapi yang sebenarnya kalau yang impact langsung bisa itu tadi kalau misalnya buat nilai plus lo ke depannya sih jadi misalnya lo ada background pendidikan itu ke depannya juga bisa dengan nilai plus lo di catur itu bisa dipakai juga menurut gua. Oke nih Jot, thank you banget ya Jot ya karena baterai kita udah pada habis semua 3 kamera jadi mungkin teman-teman yang udah denger sampai panjang lebar ini kalian kalau mau kita punya konten YouTube bareng lagi bisa request, bisa komentar di bawah kita bakal buat ini Jot ya seorang Jody bisa jadi YouTuber. Kalau lu bergaul dengan YouTuber, lu bakal bisa jadi YouTuber juga, Jo. Mungkin, tahu kita ke depannya. Kalau bergaul dengan gembel, bisa gembel. Dan lu tadi harapan lu bisa jadi seorang Grandmaster ya? Pasti. Dan kita bisa doain juga biar Jody bisa secepatnya menjadi seorang Grandmaster.
Dan thank you banget untuk jadi sharing di sesi ini. Kita nanti bakal main lagi, cuman karena baterainya gue mager banget ngecasnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue ke teman-teman kalian. See you next time. Siap.